Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya membahas tentang Wahyu 12 karena pengikut Ibu Pei mengklaim balik Bapak Ibu yang diajarkan oleh Ibu Pei bahwa dia sedang mengandung Yesus, Bapak Ibu. Jadi ibu ini ya dengan semangatnya dia mengatakan bahwa Ibu Pei adalah dipakai Tuhan. Dan ya hari-hari ini saya membahas tentang mereka, Bapak Ibu ya. Karena begitu banyak followernya, pengikutnya menjadi sama seperti Ibu Pei. Kalau ajaran benar tadi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi ini ajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran. Saya berani mengatakannya, Bapak Ibu. Dan saya bagi nomor saya, Bapak Ibu ya, nanti di bawah saya akan bagikan, atau sekarang bisa bagikan ya. Tolong kasih tahu kepada saya ya, supaya kami bisa live together with Ibu Pei and kakak ini ya, untuk membahas tentang Wahyu 12. Siapakah itu ya. Hanya golongan mereka lah yang mengklaim seperti itu, Bapak Ibu, mengklaim bahwa Maria kedua, yaitu Ibu Pei, mengandung Yesus, Bapak Ibu. Jadi mereka jangan pakai logika katanya. Orang tidak pakai logika, tapi ini kita pakai Injil. Apakah saudara-saudara angkatan 77 ini memiliki Injil? Supaya nubuatannya benar gitu loh, ya kan? Silsilahnya Ibu Pei itu siapa, Bapak Ibu ya? Kalau saya suaminya Ibu Pei udah matikan Ibu Pei ya. Kenapa saya matikan? Ya, dia bisa hamil, Bapak Ibu, ya kan? Ibu Pei hamil tanpa nggak bersetubuh begitu kan? Ya. Sedangkan Yusuf saja, Bapak Ibu ya. Yusuf saja belum dia sentuh, belum jadi apa nih, masih pacaran mereka ya. Karena Yusuf tahu Maria hamil, dia menghindar, Bapak Ibu, dia pergi kabur. Tapi apa yang terjadi? Allah itu datang dalam mimpi, sehingga dia percaya apa yang disampaikan oleh Maria. Apakah malaikat datang ke suaminya Ibu Pei seperti yang dialami Yusuf gitu loh? Apakah Allah datang kepada suaminya Ibu Pei, ya kan? Sudah punya anak masih dibilang suci, Bapak Ibu ya. Lucu ya, sudah bekas ya. Maria itu belum, nggak bekas, Bapak Ibu, belum pernah disentuh ya, makanya dia dibilang suci, kudus, makanya dipakai. Ibu Pei sudah bekas, sudah tua, sadar, sudah tua, gak muda lagi gitu loh. Ibaratkan tadi dia belum nikah ya, Bapak Ibu ya kan, seperti saya kan belum nikah nih kan. Saya bicara seperti itu, mungkin orang bisa percaya, Bapak Ibu ya kan. Ibu P sudah berapa kali turun mesin ya, saya nggak tahu lah berapa anaknya ya, saya nggak mau kepo juga ya, nggak ya kan, udah berapa kali turun mesin gitu loh ya kan. Aduh, saya mau buka logika saudara-saudara ya, saya mau buka logika saudara ya, yang ada yang pengikut Ibu Pei ini sudah tua loh, udah berumur, masa yang second Tuhan mau? Masa barang bekas mau gitu loh ya kan. Ya, sedangkan Musa bertemu Allah, Bapak Ibu, Tuhan ngomong, tanggalkan kasutmu Musa, ini tempat ini kudus.
Apakah Allah sembarangan, Bapak Ibu? Memakai orang yang tidak kudus pun dipakai jadi alatnya. Beda ya, ada orang dipakai Tuhan seperti sini, Bapak Ibu. Seperti kisahnya perempuan Samaria yang dipakai Tuhan, ya. Dia kan menolong Nabi Tuhan, menyelamatkan mereka, ditaruh sembunyi, Bapak Ibu ya. Beda seperti itu ya. Ini kan yang saya maksudkan, masa Tuhan memakai orang yang betul-betul memang dia tidak kudus untuk meminjam rahimnya untuk melahirkan Yesus gitu loh. Ya kan? Apakah Ibu yakin sel darah spermanya maaf ya kalau saya langsung ngomong, spermanya suaminya nggak masuk duluan, ya kan? Apakah yakin gitu loh, ya kan? Kita udah dewasa ya, langsung ke situ aja langsung ya, to the point aja ya kan. Oke, kita dengarkanlah dulu ya. Nama channel Ibu ini, pengikut Ibu P ini baru-baru, semuanya baru-baru Ibu. Semua baru channel-channel yang ikuti jejaknya Ibu P. Nama channelnya Kasih Karunia Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Kalau ada di sini pengikut Ibu P, tolong sampaikan pesan saya kepada mereka. Kalau mau membahas ini, mau di channel saya atau mau di channel mereka, silakan. Saya sedia, bersedia Bapak Ibu ya, dengan rendah hati, supaya ya satu jiwa berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara mau sesat, jangan bawa-bawakan orang ya, karena kau tahu siapa diri saudara, karena saudara tahu dari mana saudara dapat pengajaran seperti itu. Karena kalau saudara mau teologi Bapak Ibu ya, seperti kata Ibu nih, gak usah kau sok-sok teologi katanya kan. Kalau saudara teologi mau, terserah, karena Kristen itu banyak jenisnya Bapak Ibu, sehingga orang saudara kita Muslim bingung ya kan. Mau Protestan, Krismatik, Katolik, Apen, banyak aliran Bapak Ibu ya kan. Tetapi kalau saudara sekolah teologi Krismatik sama Protestan Bapak Ibu ya, Protestan ya, tidak pernah ada mengajarkan bahwa Yesus akan lahir kedua kalinya Bapak Ibu. Baik agama Katolik juga ya, saya dulu sekolah Katolik Bapak Ibu ya, nggak pernah pastor atau pendeta mengajarkan bahwa Yesus lahir lagi gitu loh ya kan. Percuma kan, percuma kita Bapak Ibu merayakan Natal, kelahirannya, merayakan kematiannya, merayakan kebangkitannya, merayakan kenaikannya. Percuma kita merayakannya kalau kita masih percaya kepada Ibu P. Karena Ibu P mengklaim bahwa dia sebentar lagi melahirkan Yesus Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama nanti Bapak Ibu ya, apakah seluruh bumi tunduk menyembah anaknya Ibu P ya. Kalau ada orang yang menyembah anaknya Ibu P, itu perlu Bapak Ibu ke rumah sakit jiwa ya. Jelas Alkitab saya Bapak Ibu, cukup Yesus mati, bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Cukup sekali, nggak perlu berkali-kali Bapak Ibu, cukup sekali. Oke, kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya ya. Profesor dan lain-lain. Mari saudara-saudara, perempuan dan naga ini adalah seorang perempuan yang memiliki roh Maria.
2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini melalui Maria, perawan suci, dan Tuhan Yesus hadir di dunia ini melalui Roh Kudus di rahimnya Maria. Dan sama juga, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah hal yang baru, tetapi segala sesuatu sudah pernah ada dan akan terus ada. Seperti itu dia berputar dan berlanjut. 2000 tahun yang lalu sama juga seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah jangan kita mengartikan firman dengan logika. Jangan kita mengartikan firman dengan kita membandingkan ayat Alkitab menurut logika kita. Tetapi biarlah Roh Kudus, karena firman Tuhan ini ditulis di alam roh. Jadi roh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita memakai kepintaran kita, logika kita, kesombongan kita, bahwa kita sudah sekolah, kita mendapat gelar STH, kita mendapat gelar Master Teologi, kita mendapat gelar Profesor, Doktor, dan lain-lain. Tidak, Tuhan tidak perlu itu ya. Tuhan memerlukan kerendahan hati. Apakah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari saudara-saudara, kitab Wahyu 12 ini mau menjelaskan, Bapa Roh Kudus menjelaskan kepada kita bahwa Wahyu 12 ini bercerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui rahim seorang wanita yang memiliki roh Maria, yaitu Ibu Fei Hamdani, yang kalian cemo, kalian katakan dia penyesat, dia gila sinting miring. Tidak saudara-saudara, bertobat. Jangan pakai logika dan jangan menghina pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Jangan pernah, karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Ya, haleluya. Sudah dengar tadi kan saudaraku, ibu ini katakan bahwa pada mulanya adalah firman, menjadi Allah, kembali jadi Allah, ya kan? Ya, kalau kita baca di Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 14 itu bukan seperti itu bunyinya. Pada mulanya adalah firman itu jadi sama seperti kita manusia. Ya kan? Makanya 1 Yohanes 1 ayat 1 berbicara, ini kata Yohanes ya, muridnya Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis. Apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, itulah firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang kami beritakan. Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau saudara membaca kisah para rasul sampai seterusnya Bapak Ibu, tidak ada pernah para murid, para rasul mengklaim bahwa Yesus akan lahir kembali Bapak Ibu. Dan ibu ini mengambil Wahyu 12. Saya sudah pernah bahas ini, saya bantah habis. Hanya saya yang mengkritisi Ibu P, Bapak Ibu. Nggak ada channel orang lain. Mungkin nggak berani mereka. Tetapi ada yang satu terikut, ada 2 orang yang terikut Bapak Ibu membahas Ibu P ya. Saya lihat baru-baru ini. Ya. Yesus tidak perlu lagi Bapak Ibu. Allah kita tidak perlu lagi turun kedua kali Bapak Ibu, menjadi manusia untuk menebus saudara. Yesus datang nanti kedua kali ini rapture Bapak Ibu, untuk mengangkat orang-orang yang kudus, ya kan? Itu pun di awan-awan permai, second coming Bapak Ibu. Di awan-awan permai, belum injak bumi. Injak bumi nggak tahu kita kapan. Karena kalau dia injak bumi, dia melawan Dajjal. Ya, 2 Alkitab mengklaim Yesus injak bumi melawan Dajjal. Ya, Dajjal itu Bapak Ibu antikristus. Ya, Dajjal itu tetangga kita. Ya, agama sebelah, yaitu saudara kita Ismail. Ya, Islam. Ya,
Jadi Al-Quran dan Alkitab orang Kristen menuliskan nubuatan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih akan datang ke bumi ini, menginjak bumi ini untuk melawan Antikristus. Kalau Yesus kembali lagi kecil, gimana Bapak Ibu ya kan? Gimana mau melawan Dajjal ya kan? Ya kan? Nanti bingung lagi orang nanti, kan Yesus kan hilang Bapak Ibu, mulai berumur dari 10 tahun sampai dia berumur 30 tahun kan nggak ada status tertulis di Alkitab ini. Saya tidak tahu kan, karena di Alkitab suci orang Kristen tidak tertulis Bapak Ibu detail ya tentang di manakah Yesus berada ya kan. Nanti saudara jadi bingung lagi kan. Nanti kalau Yesus lahir lagi di perutnya Ibu P, gimana lagi nanti? Semakin bingung lah nanti orang-orang ya kan. Ya, ini saja orang pertanyakan Ibu P. Yesus saja tidak dituliskan 10 tahun. Dari berumur 10 tahun sampai umur 30 tahun, orang banyak bertanya di mana Yesus. Apalagi nanti kalau Ibu P melahirkan Yesus, semakin gemparlah bumi nanti ya. Gemparlah nanti orang-orang saudara kita muslim ini. Jadi viral nanti ya kan. Ya kan? Iyalah, terkejutlah nanti saudara kita muslim ini ya. Sedangkan di Al-Quran aja Ibu, kan kalau saudara baca Al-Quran Ibu, ada juga Yesus di sana Isa Al-Masih Ibu. Isa Al-Masih lahir dari Bunda Maryam di sana namanya. Tetapi di Al-Quran tidak pernah mengklaim bahwa Yesus akan lahir lagi. Gak pernah itu. Ya, gak ada tertulis di Al-Quran Ibu ya. Isa Al-Masih lahir lagi, gak ada. Di Alkitab pun gak ada Bapak Ibu. Hanya angkatan 77 ini yang mengklaim itu Bapak Ibu. Ya. Dia menganggap Wahyu 12 itu ya Ibu P. Padahal ini sebenarnya adalah kata kiasan Bapak Ibu ya kan. Kata kiasan, perempuan itu namanya Bapak Ibu jemaat. Kita manusia jemaat ya, yang ikut Tuhan ya, ini namanya Bapak Ibu ya. Saya sudah bahas ini Wahyu 12 ini ya, saudara bisa nonton detail banget, saya bahas sampai habis itu Bapak Ibu. Wahyu 12 sampai pasal 17 saya bahas ya, sampai panjang itu kemarin, sampai habis kurang 1 jam ya bahas ini. Supaya orang paham lah ya kan, kasihan mereka. Dan Wahyu 12 ini ada berkesinambungan dengan kitab Daniel ya, berkesinambungan Bapak Ibu, karena kitab akhir zaman itu kitab Daniel dengan kitab Wahyu ya. Ini belum tahu kapan terjadi Bapak Ibu ya. Hanya memprediksi, itulah yang kemarin saya sama Bang Bungun memprediksi di Wahyu bahwa ada 4 portal yang terbuka Bapak Ibu, 4 mata angin terbuka. Jadi saudara yang kasih dan Yesus Kristus, saya paling takut memberitakan Injil yang palsu Bapak Ibu, karena Allah yang saya sembah itu hidup gitu loh. Saya takut sama dia Bapak Ibu. Untuk tampil seperti ini Bapak Ibu, saya berdoa dulu, mikir Tuhan sesuai enggak, apa enggak yang saya apakan. Saya enggak mau menyampaikan kabar tidak bagus Bapak Ibu di media, apalagi sama orang. Saya nggak mau gara-gara saya mereka tersesat, karena dosanya
sakit kali Bapak Ibu. Jadi nabi-nabi palsu itu dosanya sakit kali, ya. Tidak gampang jadi penginjil Bapak Ibu, ya. Waktu Tuhan nyuruh saya jadi penginjil, saya itu tolak dulu Bapak Ibu. Kenapa saya tolak? Karena banyak harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita sampaikan, kita harus tanggung jawabkan itu. Makanya para penginjil itu hati-hati berbicara, jangan sembarangan. Kritisi dulu diri sendiri sebelum tampil. Gimana ini Tuhan, bagus nggak? Saya untuk tampil di sini, saya tanya Tuhan. Habis itu saya tanya lagi dosen saya, Sir. Ya, saya tanya dosen saya, gimana menurut Bapak seperti ini, seperti ini. Saya konseling dulu. Benar enggak? Ada enggak yang salah? Yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya ya. Karena saya ini enggak mau mengambil pemikiran saya sendiri, saya masukkan Bapak Ibu. Iya. Enggak semua, jadi saya saring. Ya. Itulah namanya penting berorganisasi Bapak Ibu. Punya pemimpin kita, punya kakak rohani kita, atasan kita, ya kan? Kita Bapak Ibu perlu belajar, ya. Perlu kita belajar pengalaman orang supaya kita mengerti Bapak Ibu, ya. Supaya kita bisa menilai. Semua manusia bisa berpengalaman, tetapi nilailah pengalaman sebelum kau siarkan. Jangan karena saudara terkenal, saudara sesuka hati berbicara, ya. Seperti ada kasus pendeta terkenal dari karismatik Bapak Ibu. Setelah dia terkenal jadi ketua yayasan, membuka yayasan, suka-suka hatinya dia khotbah. Apa yang dimimpikan dia itu sebagai kenyataan disampaikannya di mimbar, padahal itu semuanya halu. Masa dia bisa kawin Bapak Ibu sama roh? Ya, kawin roh. Itu dibilangnya itu sebagai kebenaran. Nyata-nyata diselidiki si bapak itu diam-diam pergi Bapak Ibu dengan bendaharanya, pergi ke Singapura, ya, suntik sperma supaya awet muda, karena Bapak itu sudah berumur, ya kan, sudah berumur Bapak Ibu. Jadi dia pergi ke Singapura suntik sperma supaya awet muda. Ya inilah tadi tantangan Bapak Ibu. Kalau saudara terkenal, pasti saudara hati-hati dengan terkenal Bapak Ibu. Kalau saudara terkenal, saudara tidak intim dengan Tuhan, iblis kesempatan cari celah saudara. Banyak orang Bapak Ibu, contohlah macam artis-artis yang terkenal Bapak Ibu, ya. Dia terkenal, iblis datang menawarkan, ikut investasi dong, tawarkan dong supaya orang ikut-ikut. Ya ikut-ikutlah kan, namanya kan dia sudah terkenal, ya kan, dikasih bayaran, terikut-ikutlah banyak orang, followernya banyak, padahal semuanya sesat, investasi sesat. Jadi saudara jangan sampai dipakai malaikat terbuang ini. Malaikat terbuang ini tahu kan Bapak Ibu? Efesus 6 ayat 12, itulah malaikat terbuang Bapak Ibu. Ada 4 golongan malaikat terbuang ini yang disebut setan, ya. Jangan-jangan hamil dibuat itu, ya kan? Karena
kawin roh itu bisa di alam mereka Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, coba nonton Bapak Ibu channelnya Bang Mongol Stress ya. Bang Mongol Stress itu Bapak Ibu, dia itu dari sekte setan ya. Dia pernah juga berkesaksian bahwa di kawin roh bisa. Kalau saudara bersekutu dengan ya Efesus 6 itu ya memang bisa Bapak Ibu ya. Kalau saudara baca di Kejadian Bapak Ibu, anak-anak Allah itu menghampiri perempuan itu dan melahirkan anak-anak raksasa. Anak-anak raksasa itu dimatikan di Allah kita Bapak Ibu, karena memakan manusia, darah manusia Bapak Ibu. Bayangkanlah jadi anak raksasa. Ya, kawin roh bisa. Ya kan? Tapi untuk dari kebenaran nggak ada kawin roh. Kalau saudara pun mati Bapak Ibu, ya contoh saudara mati, kalau saudara tinggal di surga nanti, ya nggak akan bisa kawin roh. Para malaikat nggak kawin roh, malaikat yang asli Bapak Ibu, yang di surga, bukan yang di bumi ini. Yang di bumi ini bisa kawin roh, ya. Tetapi kalau malaikat dari surga nggak pernah orang itu kawin. Dan kita pun nanti kalau kita udah di surga Bapak Ibu, udah di Yerusalem yang baru, nggak akan bisa dikawinkan. Jadi yang jomblo nggak akan bisa nikah nanti di sana, ya, nggak akan, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus, saya tidak bilang halu Bapak Ibu, saya tidak pernah katakan halu nubuatannya Ibu V, ya, nggak pernah saya katakan halu, ya. Itu memang benar, tapi bukan kebenaran, ya. Ibu P mencampur adukan Bapak Ibu dengan firman Tuhan, dengan Yesus, ya. Kalau saudara menonton channelnya siapa namanya ya, Mbak Yu, coba Bu lihat channelnya Mbak Yu ya, klik Mbak Yu. Mbak Yu itu berbicara dia hamil Mbak Yu, dan mempunyai anak 2 yang tak terlihat, dan orang yang bisa melihatnya hanya orang yang punya ilmu spiritual. Saya tidak pernah bilang halu, memang itu nyata Mbak Ibu. Kalau saudara bersekutu dengan roh jahat, ya memang nyata bisa kawin. Jadi saya tidak perlu heran kalau ada orang kawin dengan binatang lah, kawin dengan boneka lah, kan ada di YouTube kawin sama boneka, kawin dengan pisang, kawin dengan ular, buaya. Ya, memang nyata Ibu, itu memang ada. Karena iblis sudah membutakan mata mereka. Mata rohani mereka sudah dibutakan. Ya, mereka melihat itu cantik, ganteng Bapak Ibu. Waktu di podaknya siapa namanya? Di podaknya siapa, pokoknya di paslan si Mbak Yu ini ditanya-tanya lah, bagaimana rupa anaknya, suaminya, katanya ganteng. Oh Ibu, ya itu tadi Bapak Ibu. Kalau saudara wanita berpengalaman dengan roh jahat Bapak Ibu, ya dia seperti laki-laki yang ganteng, memanipulasi supaya saudara terjerat. Kalau saudara perempuan, ya, makanya roh kidul cantik Bapak Ibu. Itu semua yang digodanya itu perempuan, nggak laki-laki. Maksudnya nggak perempuan, laki-laki, karena roh kidul kan perempuan kan. Jadi yang terperangkap di lautan selatan sana Bapak Ibu, ya laki-laki semua, nggak ada perempuan, ya. Itu semua kerjaan setan Bapak Ibu, ya.
Tapi kan karena manusia kan minta bukti ya kan, untuk membuktikan ini kan namanya di alam roh, gak semua orang bisa melihatnya ya, harus kasih Tuhan petunjuk, pengalaman Pak Ibu, mata batin ya kan, harus bisa melihat ini ya. Hamilnya Ibu P bisa saya tahu, tapi karena nggak ada bukti Bapak Ibu, kan nanti pengikutnya banyak yang ini saya lah ya kan, buktinya nggak ada. Orang kepingin bukti sekarang, kita lihatlah nanti apakah menyeramkan ya kan, apakah ada atau enggak ya kan. Kalau gini Bapak Ibu ya, saya belum pernah hamil Bapak Ibu ya. Saya itu memiliki abang, adik, dan mereka sudah menikah dan tinggal di rumah ini Bapak Ibu. Dan orang yang hamil itu bengkak semua Bapak Ibu, kakinya, pipinya semuanya bengkak, nampak orang hamil Bapak Ibu. Jadi orang yang hamil di luar nikah itu nampak sebenarnya, nggak bisa disembunyikan. Ibu P nggak ada tanda-tanda dia itu hamil, tangannya bengkak atau apanya bengkak, nggak ada ya, normal aja saya lihat ya. Kalau kita lihat, kita baca di Matius, Markus, Lukas, Maria kesakitan loh ya kan, kecapean dia Bapak Ibu waktu mereka kabur karena si raja siapa, Raja Herodes mau membunuh bayinya si Maria. Jadi mereka kan kabur kan Bapak Ibu kan, waktu mereka kabur kan Maria kan kesakitan Bapak Ibu, asal lelah kan. Ibu P katanya kan sudah berumur berapa, 6 bulan ya. Dia berumur 6 bulan, tinggal bentar lagi loh melahirkan. Sedikit pun dia dilip ya. Ibu P ini kan selalu light Bapak Ibu, 24 jam ya. Saya lihat pagi pun dia, siang pun, malam pun, oke aja saya lihat, gak ada. Karena kalau ibu hamil kan pasti merasakan ada sakit Bapak Ibu ya, mual gitu ya kan, mutan gitu loh maksudnya ya kan. Ini enggak, saya lihat segar aja gitu loh maksudnya kan, macam tak hamil gitu ya. Namanya di alam roh Bapak Ibu ya kan, ya kan. Tapi ini hebatnya, seluruh dunia tahu bahwa Maria yang di Alkitab itu tahu bahwa Maria memang hamil nampak jelas gitu. Kalau Ibu P nggak nampak hamilnya, apakah harus dilihat dari alam roh, ilmu spiritual gitu loh ya kan, harus memiliki ilmu supaya bisa melihat kehamilannya. Kok nggak bisa semua orang bisa melihatnya ya, harus boleh dong ya kan. Contoh lah Maria ya kan, bisa dilihat orang, bisa dijamah orang gitu loh, sedang hamil ya kan. Gimana dengan suaminya, dipegang nggak ya kan, dilus-lus nggak gitu ya kan ya kan, kepo juga kita dilus-lus nggak, jangan-jangan suaminya nggak tahu pula kan, maksudnya nggak bisa melihat juga di Ibu P hamil ya. Karena kan suaminya kan nggak bisa melihat, nggak seperti Ibu P kan, apakah ini gitu kan biasanya Bapak Ibu kan, dulu Yusuf kan nggak percaya kan, setelah Allah datang sehingga dia percaya kan. Kenapa sampai sekarang suaminya Ibu P kok nggak percaya gitu loh apa yang dialami Ibu P? Suaminya sendiri tidak percaya apa yang dialami istrinya. Bagaimana dengan orang lain? Berarti orang-orang yang pengikut-pengikutnya ini dia hipnotis. Kalau saudara lihat channelnya YouTube-nya Mas Karyo, dia itu memberantas ustadz-ustadz kaleng-kaleng ya,
ajaran-ajaran ustadz palsu Bapak Ibu. Ya, bisa dihipnotis Bapak Ibu. Pengikutnya itu bisa dihipnotis sehingga mengikuti, mau-mau aja, nurut aja, padahal ini udah sesat. Makanya saya tak mendoakan pengikutnya Ibu Pei ya, karena mereka perlu didoakan rohnya Bapak Ibu supaya mereka sadar ya. Kasihan kan, kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Ya kasihan lah mas, kan orang Kristen kan setiap tahun Bapak Ibu beli baju Natal setiap tahun, beli baju kematian Yesus Kristus 1 tahun. Masa itu aja bajunya kan, ya kan? Itu pun beda-beda kan. Kalau baju Natal itu harus warna merah, cantik meriah ya kan. Kalau hari kematian itu harus warna hitam ya kan. Hari kebangkitannya harus warna putih. Hari kenaikannya bebas. Jadi saya nih. Jadi setiap tahun ini harus beda dong, masa itu aja ya kan. Ya kan, itu kan. Ya kan. 4 kali dong beli baju dong. Ya kan. Apalagi uang banyak kan pastilah beli ya kan. Seperti orang Cina kan, tiap semuanya asal mau hari raya Cina semuanya ganti, peralatan rumah tangga pun semua diganti Bapak Ibu, masih bagus diganti. Jadi waktu saya tinggal di luar negeri Bapak Ibu ya, saya dan teman saya kami ambilin aja barang-barangnya, namanya kan perumahan kan, ditaruh ke tong sampah, ya udah kami ambil aja karena kan sayang. Masih bisa terpakai. Haleluya. Ya sampai di sini aja lah ya pesan saya. Banyak-banyaklah baca firman Tuhan ya, bacalah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebelum membaca berdoa dulu Bapak Ibu ya, doakan roh saudara, karena roh inilah yang bisa connected cepat dengan Allah ya. Untuk bisa memahami Alkitab kita harus connected dulu dengan Allah. Itulah makanya kita doakan roh kita. Kalau roh kita segar nih, tubuh kita pun terikut segar. Jadi selamatkan dulu roh saudara, jiwa saudara selamatkan dulu. Itu akan mengalir nanti ke badan ini, ke tubuh ini. Ya. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.